Gilsu berdiri dengan susah payah, bertanya apakah Jangmi baik-baik saja. Jangmi menjawab bahwa ini bukan apa-apa, bahkan menganggap gerakan mereka berdua cukup serasi. Gilsu menatapnya takjub, mengakui dalam hati betapa hebatnya gadis itu. Dua anak lelaki yang sebelumnya sudah tumbang, hanya bisa terbaring menyaksikan Jangmi menjatuhkan lawan sekuat itu dalam sekejap. Mereka mendaki tangga bersama, Jangmi masih kesal, bertanya mengapa tiba-tiba mereka diserang. Gilsu hanya menanggapi singkat, menyebut bahwa ceritanya panjang, namun suara lain terdengar dari bawah. Wang Hain yang sudah bangkit lagi dari air, menatap mereka dengan tatapan penuh permainan. Lidahnya dijulurkan nakal, sambil menyebut mereka berdua imut. Jangmi terkejut, tak percaya ia masih berdiri setelah tendangan telak tadi. Ia yakin sudah memberikan pukulan sempurna. Gilsu mendesis kesal, menyebutnya menjijikkan. Wang Hain hanya tersenyum, mengatakan bahwa pukulan itu hanya membuat tubuhnya gatal, sama sekali tak cukup untuk menjatuhkannya. Gilsu segera memberi isyarat pada Jangmi agar menjauh. Dengan wajah tegang, ia memperingatkan bahwa pertarungan ini terlalu berbahaya untuknya. Tanpa ragu, Wang Hain kembali melompat, kali ini mengunci leher Gilsu dengan lengannya dan menariknya ke belakang. Tubuh Gilsu dibanting keras ke dinding. Lehernya dicekik kuat, Wang Hain menatapnya dingin, mengejek apakah ia benar-benar mengira semua ini nyata hanya karena terus dipanggil imut. Gilsu terengah menatap marah, mulai sadar bahwa meski ia sudah banyak berkembang, tetap saja ia bukan tandingan orang ini. Jangmi mencoba membantu, berlari sambil berteriak agar Wang Hain melepaskannya. Namun dengan satu tendangan keras, tubuh Jangmi terhempas ke belakang. Wang Hain menyeringai, mengatakan bahwa ia hanya mengembalikan apa yang ia terima, karena ia tak mau berutang budi. Tangannya mencengkeram baju Gilsu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan nada mengejek, ia menyebut Gilsu, bajingan imut, lalu mengangkatnya ke atas bahu. Sorot matanya berubah penuh niat membunuh. Gilsu merasakan ajal mendekat, tubuhnya tegang, yakin kali ini ia akan mati. Wang Hain bersiap membantingnya sekali lagi, berteriak bahwa kali ini ia akan menghabisinya. Namun tepat pada saat itu, sebuah motor meluncur deras ke arah mereka. Wang Hain sontak menoleh, matanya membelalak panik. Motor itu melaju cepat, membelah udara. Ia berteriak kaget, menyebut bahwa itu motornya sendiri. Dalam sekejap, motor itu melaju di antara mereka, memisahkan tubuh Gilsu dan Wang Hain dengan teriakan dan percikan air. Suasana mendadak kacau, semua orang terperangah melihatnya. Ju Hain berteriak marah, mempertanyakan siapa orang yang berani menunggangi motornya. Suara mesin meraung ketika seorang pemuda bertato menyalakan motor, menyeringai penuh tantangan. Dengan nada mengejek, ia menegaskan bahwa sebelum memulai perkelahian, sebaiknya pastikan dulu apakah lawan yang dihadapi memang benar orangnya. Kilu menatap dengan terkejut ketika melihat sosok yang duduk di atas motor itu. Ternyata tim Park Yonggo. Dengan nada serius, ia segera memperingatkan Pang Hekin agar tidak sembarangan mengusik orang yang salah. Hilu pun tersadar, jika Park Yonggo muncul di sini, berarti kira-kira sejam lalu di gedung warnet, ia sempat mengalami kekalahan. Park Yonggo menggaruk kepalanya dengan wajah kesal, bergumam bahwa meski dirinya sudah berusaha menanggung tim, pemain jalur bawah benar-benar menjengkelkan dan seluruh timnya sangat buruk. Ia menekan touch keyboard perlahan menuliskan sesuatu. Tarikan napas panjang terdengar darinya, lalu ia mengeluh lapar. Pikirannya melayang mempertimbangkan apakah sebaiknya ia membeli ramen. Namun tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Yonggo menoleh, hanya mendapati seorang pemuda yang memegang ponsel. Pemuda itu segera mundur, buru-buru menjelaskan kalau itu bukan ulahnya. Yonggo menatapnya dengan penuh heran. Rasa jengkel memuncak, pikirannya berdesis bahwa hari ini ia sudah cukup dibuat kesal karena kalah pertandingan dan sekarang malah bertemu orang aneh. Ia bangkit berdiri menatap pemuda itu sambil menuntut jawaban, ingin tahu siapa dia dan kenapa berani menyentuhnya. Pemuda dengan ponsel di tangannya menatap sekilas ke arah Yonggo. Dengan nada malas, ia menyebutkan kalau dirinya hanya salah paham karena melihat Yonggo mengenakan seragam Six Gates. Ia menambahkan bahwa lebih baik Yonggo tidak ikut campur dan kembali saja bermain ronde lain. Yonggo menatapnya mencoba memahami maksud perkataan itu. Namun tiba-tiba pemuda itu mengangkat tangannya dan membuat gestur menghina. Sebuah senyum sinis terukir di wajahnya, meledek Yonggo dengan menyebut bahwa ia pasti kesal karena kalah, padahal tidak ada urusan sama sekali dengannya. Emosi Yonggo meledak. Tangannya terulur mencengkeram kerah pemuda itu, suaranya meledak penuh ancaman, menuntut apakah pemuda itu benar-benar ingin mati. Pemuda itu panik, berteriak balik, menegaskan bahwa dirinya sibuk dan bertanya, kenapa Yonggo melampiaskan kemarahan kepadanya. Namun dalam keterdesakan, ia mengaku sebenarnya sedang mencari orang lain, bukan Yonggo.
Tatapan Yonggo kemudian jatuh ke ponsel yang digenggamnya. Di layar terpampang sebuah foto kartu pelajar dengan nama Lee Gil-soo. Seketika Yonggo sadar itu adalah Gilu. Tanpa ragu, ia meraih pergelangan tangan pemuda itu yang masih menggenggam ponsel, menuntut penjelasan keras tentang siapa dirinya dan alasan mencari Gil-soo. Tinju Yonggo hampir melayang ketika ia kembali menuntut jawaban, tetapi sebelum sempat memukul, sebuah tangan lain menyentuh pundaknya. Pemuda lain berdiri di sana, menyatakan bahwa hal itu bukan urusannya. Yonggo berbalik dengan wajah geram, menyindir bahwa banyak sekali orang yang seenaknya menyentuh bahunya hari ini. Ia menuntut agar semua ini segera dijelaskan. Namun waktu melompat ke masa kini. Wajah pemuda itu bengkak, benjolan tampak di kepalanya. Yonggo akhirnya menyadari bahwa ia telah salah paham. Saat Lee Mi-hain bertanya, apakah ini semua hanya kesalahpahaman? Berarti ada orang lain yang seharusnya disalahkan. Dengan menunjuk dirinya sendiri, Yonggo mengaku bahwa dialah pelakunya. Meski begitu, ia menjelaskan kalau sebenarnya Bu U yang melindungi motornya. Wei-jin terperanjat, nyaris tidak percaya. Ia menuntut kepastian, bertanya, apakah Yonggo sedang mencoba mempermainkannya dan mengaku sebagai temannya. Wei-hain menambahkan bahwa dirinya punya bukti, lalu menuding apa yang dikatakan Yonggo hanyalah omong kosong. Namun, Yonggo juga menunjukkan layar ponsel, menegaskan bahwa ia punya bukti. Di layar terlihat foto motor dan pesan dari Gong Jino yang memerintahkan Yonggo untuk membakar motor tersebut. Yonggo pun mengakui bahwa memang begitu adanya. Mendengar itu, wajah Hing Hujin langsung memerah oleh amarah. Yonggo menjelaskan dengan hati-hati bahwa sebenarnya semua ini hanyalah perintah dari kelompok Baken. Kata-kata itu membuat Wei-hin membeku sesaat, tapi amarah segera menguasai dirinya. Ia meraih kerah Yonggo dengan penuh murka, menuntut penjelasan lebih lanjut jika ia tidak ingin mati di tempat. Lampu jalan berpendar di parkiran ketika Wang Hapin duduk di tangga, sementara yang lain berdiri di sekitarnya. Ia bertanya apakah benar kelompok Baken menyuap keluarga Runaway dan memerintahkan mereka membakar motor miliknya. Hel-soo sambil memegangi lehernya yang masih terasa sakit, berusaha meyakinkan bahwa ia tidak pernah melakukan hal itu. Wang Hain yang kini dikuasai amarah bertanya apakah orang-orang brengsek itu sudah benar-benar gila berani menyeberang batas. Yano ikut bersuara, menanyakan siapa sebenarnya kelompok Baken dan alasan mereka memburu Wang Hain. Han Kak-in menjelaskan bahwa kelompok itu berambisi menyatukan semua sekolah di kota Jungong. Ingatan Wang Hain melayang pada masa lalu ketika dirinya duduk di sebuah klub dikelilingi banyak orang yang makan dan minum. Beberapa gadis cantik ikut meramaikan suasana. Seorang pria berambut hijau duduk di depannya menyodorkan segelas minuman mahal sambil berkata bahwa minuman itu bernilai jutaan dan mereka bisa bersenang-senang sesuka hati. Awalnya mereka bersikap ramah, berpura-pura dekat. Namun Wang Hain segera sadar ada maksud tersembunyi. Seorang gadis bahkan mengangkat gelas ke bibirnya, memaksa ikut dalam permainan. Wang Hapin lalu bertanya siapa sebenarnya mereka. Sebagai jawaban, pria berambut hijau itu melemparkan sebuah amplop ke meja. Ia menyebutnya sebagai hadiah, lalu menyuruh Wang Hain membuka dan memikirkannya baik-baik. Seorang pria berkacamata yang duduk di dekatnya tersenyum sinis, mengingatkan bahwa jika Wang Hain menolak, beban yang harus ditanggungnya akan sangat besar. Saat itulah Wang Hain sadar, semua keramahan hanyalah kedok. Amplop itu ternyata berisi tawaran untuk menjual jin Shanghai kepada kelompok Baken. Tanpa ragu, Wang Hapin menolak tawaran itu dan berjalan pergi, meninggalkan semua orang terdiam. Ia hanya berkomentar sinis bahwa mereka hanyalah sekelompok orang yang suka pamer. Sejak saat itulah masalah mulai menimpa. Sekolah Jinsang menjadi sasaran konflik, ancaman, dan berbagai kegiatan kotor. Murid-murid terjerumus dalam perkelahian, motor mereka pun dibakar. Sekolah itu berubah menjadi medan pertempuran yang hancur. Kini kembali ke masa sekarang, Gilu dan Yonggo berdiri bersama di hadapan Wang Hain. Dengan tatapan tajam, Wang Hain menyatakan bahwa ia lebih memilih menghadapi apapun daripada harus tunduk di bawah kelompok itu. Itulah alasan ia melindungi sekolah meskipun jalannya sangat sulit. Ia menjelaskan bahwa kelompok Baken adalah organisasi besar yang sudah menaklukkan hampir semua sekolah di wilayah tersebut kecuali Six Gates dan Jinsang. Lebih parah lagi, kelompok itu dipimpin oleh 5 naga Baken Group. Di sebuah gedung tinggi, seorang pria menaruh kakinya di atas meja, dikelilingi beberapa orang lain. Wang Hain mendengar kabar bahwa masing-masing dari mereka adalah pemimpin sekolah yang berkuasa. Seorang pria berambut panjang dengan rantai emas di leher dan jari yang sibuk memutar-mutar telinga berkata sinis bahwa kru Heavenly Wind saja tidak mampu menyelesaikan tugas sederhana. Namanya Tyrone Kwan, pemimpin Moonen High, peringkat kelima di Baken Group. Di sebelahnya seorang pria berjanggut memberikan saran agar mereka langsung menuju Jinsang dan mengakhiri semua ini sambil mempertanyakan berapa lama lagi mereka akan menunda. Namanya Troinan, pemimpin Salmon High, peringkat keempat di Baken Group.
Seorang wanita yang sedang menikmati permen lollipop bersuara santai menyebut tidak perlu semua orang ikut campur karena ia ingin mengurus anak kecil itu sendiri. Dialah Maria, pemimpin Juan Hai, peringkat ketiga di Beacon Group. Duduk berhadapan dengannya, pria berambut hijau menimpali bahwa selera Maria memang aneh. Ia menambahkan bahwa untuk saat ini, Jin Shanghai akan tetap menunggu perintah dari atasan. Sementara itu, Maria sebaiknya fokus pada tugas yang ada di depan mata. Seorang pria berambut hijau mengangkat gelas di tangannya, memperingatkan semua yang hadir agar tidak bertindak gegabah. Pertemuan ini katanya diadakan demi kepentingan kakak besar mereka dan sudah seharusnya dihormati. Dialah pemimpin Wan Donghai, peringkat kedua di Beacon Group bernama Tenei. Dengan tenang ia menyesap minuman, lalu menambahkan bahwa semua orang sebaiknya tetap fokus karena ini mungkin kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk menyatukan Jung Nang. Pintu besar ruangan itu tiba-tiba terbuka. Cahaya jatuh menyoroti sosok seorang anak lelaki yang melangkah masuk. Kang In-ha menyapukan pandangan penuh percaya diri ke seluruh ruangan, menyebut bahwa menyenangkan bisa bertemu mereka dengan cara ini. Langkahnya mantap, senyum tipis tersungging di wajahnya, menatap kelompok itu sebagai 5 naga Beacon Group. Tatapan penuh kepastian membuat semua mata terarah padanya. Tenai menyambut kehadirannya, menyebut bahwa mereka pun senang bisa melihatnya. Lebih jauh, ia menyebut sebuah kehormatan, bisa berhadapan langsung dengan putra dari Beon Clan. Dari belakang, seseorang muncul dan ikut melangkah maju. Ia melirik sekeliling lalu berkomentar bahwa tempat ini masih semegah dulu. Sosok itu berdiri di belakang Kang In-ha, Samsu dari Six Gates High yang menambahkan dengan senyum sinis bahwa bisnis mereka rupanya masih berjalan dengan baik. Tenai meletakkan gelas minumannya di meja, menanggapi dengan santai. Ia menyebut bisnis itu sekadar cukup untuk bertahan hidup. Sebagai tanda penghormatan, ia menjatuhkan sebuah kapsul ke dalam minumannya dan mendorongnya ke depan. Ucapannya bernada ramah, ia menyarankan agar Samsu minum untuk melepas lelah setelah perjalanan jauh. Samsu menatap minuman itu dengan senyum mengejek. Ia mengangkatnya, menyebut minuman itu terlihat enak, lalu meminumnya perlahan. Namun belum sempat ia melanjutkan, tangan Kang In-ha menekan pundaknya, menghentikannya. Sunu yang ikut datang bersama mereka menatap penuh tanya. Namun Kang In-ha dengan tegas menegaskan bahwa mereka tidak datang ke sini untuk bermain-main. Sunu sempat terkejut, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah." Melihat itu, Tenai mengangguk kecil, mengakui bahwa putra Beon Clan memang berbeda dari orang lain. Samsu masih terbakar amarah, menaruh gelas dengan kasar ke atas meja. Ia berkata agar mereka segera memulai karena dirinya hampir gila menahan diri. Tenai tersenyum tipis, seolah menikmati situasi dan mengiyakan. Ia pun mengajak untuk langsung ke pokok persoalan. Dengan tenang, Tenai menyatakan niatnya. Ia ingin menguasai Six Gates, tetapi membutuhkan bantuan Beacon Group. Semua orang kini duduk melingkar di meja. Kang In-ha menyelipkan komentar, mengungkit bahwa permen yang pernah ia berikan kepada Sun Tzu tempo hari ternyata tak banyak membantu. Tenai tidak percaya. Ia bertanya, apakah Sun Tzu sudah memakannya dengan benar. Zuko yang ikut hadir menjelaskan bahwa memang ada efeknya, namun tidak cukup kuat untuk mengalahkan Jang Chong. Samsu hanya mencibir, menyindir bahwa dibanding nama besar Beacon Group, barang itu sama sekali tidak berguna. Di tengah kata-kata sinisnya, seekor lalat melintas di depan wajahnya. Dengan jengkel, Samsu menepisnya, menggerutu, kenapa ada lalat di tempat ini. Tenai menatapnya, mulai berpikir apakah Jang Chong benar-benar sekuat itu. Namun sebelum ia sempat merespons, sebuah tangan menghantam lalat itu hingga mati. Tyrone Kwan dengan tatapan garang menatap Samsu. Ia menanyakan apakah Samsu tidak punya sopan santun, bahkan berani menantangnya untuk mati. Samsu langsung bangkit, amarah meledak, menegaskan bahwa mulut Tyrone benar-benar busuk. Tyrone menatapnya balik dengan dingin. Situasi hampir pecah, tetapi Tenai menengahi, memperingatkan mereka agar berhenti karena ini bukan tempat untuk bertarung. Kang In-ha yang duduk di sebelah Samsu turut menambahkan agar keduanya tidak memperkeruh keadaan. Samsu menoleh, menahan emosi, lalu perlahan duduk kembali. Ia menyebut bahwa hari ini dirinya sudah sangat menahan amarah. Kang In-ha kembali membuka suara, menyebut bahwa dari kabar yang ia dengar, ada permen berkualitas lebih baik dari yang kemarin. Ia bertanya apakah itu benar. Tenai hanya menyesap minuman, lalu mendadak menghantamkan gelas ke meja. Dengan penuh amarah, ia menghardik, menyebut bahwa sejak tadi hanya mendengar kata permen, permen, permen. Tangannya mengepal, menghantam meja sekali lagi. Ia berteriak bahwa mereka bukan sekadar pedagang obat-obatan. Beacon Group berdiri sejauh ini bukan karena hal itu. Kang In-ha menatapnya terkejut. Tenai memperingatkan dengan nada tajam bahwa jika bukan karena hubungan dekat bos mereka dengan Kang Hanah di pusat remaja, pertemuan ini bahkan tidak akan pernah terjadi. Kang In-ha balas menantang, menanyakan apakah Tenai berani menjadikan Beon Clan sebagai musuh. Namun Tenai dengan tenang menyanggah.
Katanya, mereka selama ini hanya membantu, bukan karena percaya, melainkan karena latar belakang Kang In-ha. Ia menatapnya serius, menjelaskan bahwa Six Gates memang punya reputasi memikat dengan sejarah cemerlang menaklukkan Jongnong City serta keberadaan Jang Chong yang masih menjadi bukti kejayaan itu. Tenai pun mengakui bahwa dirinya tergoda untuk bekerja sama, namun semua kesepakatan harus dilandasi rasa saling percaya. Kang In-ha menatap curiga, menyebut bahwa nada Tenai terdengar seakan ia menginginkan sesuatu. Tenai dengan senyum tipis menyebut bahwa akhirnya mereka bisa berbicara jujur. Ia tidak akan bergabung tanpa imbalan. Ia meneguk minuman berwarna ungu dari gelasnya, lalu menekankan bahwa jika Kang In-ha bersedia memenuhi syarat mereka, barulah mereka bisa mempertimbangkannya. Senyum mengejeknya terus melekat, sementara cahaya siang menembus awan di luar jendela. Sementara itu di tempat lain, Gilsu berlatih di atas tiang besi, menghitung setiap gerakan. Ia telah mencapai angka 81. Pikirannya terus terganggu oleh kenyataan bahwa Baekhyun Group berambisi menguasai semua sekolah di Jono. Kata-kata Wang Hain terngiang di kepalanya tentang 5 naga Baekhyun Group yang bergerak maju dan nasib Jin Shanghai yang kian suram. Keringat mengalir deras di wajahnya, tetapi pikirannya tetap berputar. Bahkan orang sekuat Wang Hain yang biasanya tak gentar apapun pun mengakui kekuatan Baekhyun Group. Gilsu sadar jika mereka benar-benar sekuat itu, maka taruhannya sangat besar. Ingatan membawanya pada momen ketika Pang Hen mengangkat tubuhnya dengan mudah. Saat itu ia menyadari betapa lemahnya dirinya, bahkan tidak sebanding dengan Pang Hen. Jika bukan karena bantuan Jang Maai atau Yos, mungkin dirinya sudah kalah. Kesadarannya membuatnya goyah. Ia kehilangan keseimbangan, terjatuh keras ke tanah. Terbaring di rerumputan taman, ia mendongak ke langit, lalu bertekad bahwa dirinya masih sangat jauh dari cukup. Ia harus menjadi lebih kuat. Bayangan dua sosok mendekat menutupi cahaya di atasnya. Gilsu menoleh melihat dua temannya, Juman dan Jindil, sedang menikmati makanan sambil menatapnya. Mereka bertanya apakah latihan keras ini adalah hal penting yang dimaksud Gilsu. Dengan duduk di bangku, Gilsu menegaskan kegelisahannya. Ia menyebut bahwa Baekhyun Group memang sedang mendominasi sekolah-sekolah di Jono satu persatu. Kini hanya tersisa Six Gates dan Jinsang yang belum tunduk. Ingatannya kembali pada adegan murid-murid yang saling menghajar hingga babak belur, memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah yang takluk diperlakukan tak lebih baik dari budak hidup dalam neraka. Young Man yang duduk di sampingnya mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Ia dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa sebesar apapun Baekhyun Group, mereka tidak akan pernah bisa menandingi Six Gates. Menurutnya, reputasi Six Gates bukanlah tanpa alasan. Lee Gilsu menggaruk pipinya mengaku bahwa sebenarnya ia tidak terlalu khawatir pada Six Gates. Namun akhir-akhir ini perasaan lemahnya begitu jelas terasa. Pandangannya beralih pada Jindil, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bila ia berhadapan dengan orang yang menguasai teknik gulat bawah, tidak akan ada jalan keluar. Ia pun bertanya, apakah ada cara untuk melepaskan diri dari teknik itu? Jindil berpikir sejenak, lalu menjawab serius. Bahkan dirinya pun kesulitan melawan seseorang dengan teknik yang benar, karena hal itu berbeda jauh dari sekadar adu pukulan biasa. Mendengar jawaban itu, Gilsu terdiam. Jika Jindil saja berkata begitu, berarti kemungkinan besar tidak ada cara mudah untuk mengatasinya. Namun Jindil menambahkan bahwa ia tahu seseorang yang sangat akrab dengan teknik itu. Tatapan penuh tanya dari Gilsu langsung tertuju padanya. Sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Young Man memotong pembicaraan dengan wajah tegang, memperingatkan agar Jindil tidak mengatakan kalau ia sedang membicarakan Sunba itu. Gilsu menatap terkejut. Ia bertanya, siapa sebenarnya Sunba itu? Sementara itu, di lapangan sebuah bola ditendang kuat oleh salah seorang anak lelaki, melesat deras namun melenceng jauh. Temannya yang lain langsung berseru, menanyakan ke arah mana ia menendang bola itu dan memintanya cepat mengambil kembali. Anak itu buru-buru meminta maaf dan berlari menuju pinggir lapangan bersama seorang temannya. Sambil berjalan, ia bergumam bahwa seharusnya tadi itu sudah menjadi gol. Namun saat hendak mengambil bola, temannya menahan bahunya menyuruhnya berhenti. Tatapan bingung pun muncul. Bola itu jatuh tepat di dekat sebuah papan kayu tua bertuliskan Six Gates Stud Farm. Keduanya saling pandang. Anak yang lebih tenang menyarankan agar mereka segera pergi. Tempat itu berbahaya jika mereka terlibat tanpa alasan. Yang lain mengangguk setuju, lalu mereka pun bergegas pergi. Tak lama, Gilsu berlari melewati mereka. Ia sempat mendengar keluhan salah satu anak yang menyebut permainan hari ini jadi kacau. Tatapannya kemudian jatuh pada bola yang tergeletak di dekat papan kayu bertuliskan Six Gates Stud Farm. Ia berhenti sejenak menatapnya dengan rasa heran. Perasaan aneh menyelimutinya. Inilah ternyata stud farm yang dimaksud, pikirnya. Suasana terasa agak menyeramkan, apalagi suara ayam jantan berkokok menggema dari kejauhan. Ia melangkah maju,
memperkenalkan diri dengan gugup sebagai murid tingkat 1 bernama Lee Gil-soo. Ia membuka pintu, menyebut bahwa ia datang karena ada sesuatu yang diinginkannya. Dengan antusias ia mengintip ke dalam, tetapi sebelum sempat lebih jauh, sosok seorang pria tiba-tiba berdiri di belakangnya. Ekspresinya gelap, tangannya mendarat di bahu Gil-soo. Suara dalamnya menanyakan siapa dia sebenarnya. Gil-soo mendongak bertanya apakah pria itu mungkin No Sang-woo. Namun genggaman itu tiba-tiba menguat, membuat Gil-soo meringis kesakitan. Dalam hati ia kaget, kekuatan pria ini benar-benar gila. Tanpa ampun tubuhnya dilempar ke tanah. Belum sempat bangkit, kepala Gil-soo ditekan keras ke bawah. Pria itu dengan dingin menanyakan apakah Gil-soo tidak tahu aturan. Gil-soo berusaha meronta, menuntut penjelasan tentang apa yang dimaksud aturan dan tempat apa ini sebenarnya. Genggaman itu makin kuat. Tangannya dipelintir ke belakang, tubuhnya ditindih paksa. Dengan suara tajam, pria itu menyebut bahwa Six Gates Stud Farm adalah wilayah terlarang. Kemudian ia menyebut namanya No Soo, orang ketiga terkuat dalam Dewan Siswa Six Gates. Sementara itu, Jin-dil sebelumnya sudah sempat memberitahu bahwa ia mengenal seseorang yang ahli dalam teknik gulat itu. Yang Men teringat memperingatkan agar jangan sampai menyebut nama itu. Namun akhirnya Jin-dil tetap menjelaskan bahwa setelah Jang Chong mempersatukan Six Gates, ada 3 orang yang diakui sebagai yang terkuat, dijuluki 3 terkuat dari Dewan Siswa. Salah satunya adalah John Hang Sunba, pemimpin Dewan Siswa saat ini. 2 lainnya termasuk sang grappler paling kuat, seorang murid tingkat 2 bernama No Soo. Mendengar nama itu, Gil-soo terperangah. Ia berdiri dengan terkejut, menyebut bahwa ternyata ada grappler sekuat itu di Six Gates. Ia bahkan tidak pernah melihat sosok itu di arena. Dengan semangat ia bertanya, di mana orang itu tinggal. Jin-dil menyilangkan tangan, menunduk, menjelaskan bahwa karena suatu keadaan, No Soo kini menarik diri dari Dewan Siswa dan tinggal di barak Stud Farm di belakang sekolah. Gil-soo mendengar itu, berlari dengan semangat, berseru bahwa ini kesempatan bagus. Ia harus segera menantangnya duel. Jin-dil dan Yang Man kaget, berteriak memintanya berhenti. Namun, sudah terlambat. Gil-soo dengan ceroboh menerobos masuk ke wilayah Stud Farm. Di dalam, No Soo langsung melempar tubuh Gil-soo ke tanah dengan kasar. Ia menduduki punggungnya, mencengkeram tangan dan menekan kepalanya. Suaranya penuh kemarahan, menyebut bahwa tempat ini adalah wilayah terlarang. Dengan wajah penuh frustrasi, Gil-soo menuntut penjelasan. No Soo menariknya kasar dengan memegang kerah belakang bajunya, memperingatkan bahwa karena ia masih murid tingkat 1, ia akan memaafkannya kali ini. Namun jika berani kembali, ia tidak akan selamat. Gil-soo yang panik menundukkan kepala, meminta maaf dengan sungguh-sungguh. No Soo mendengus kesal, lalu menyuruhnya segera pergi. Dengan tubuh gemetar, Gil-soo berdiri kembali. Ia menatap punggung No Soo yang menjauh, bergumam dalam hati, siapa sebenarnya orang itu? Di bagian lain, Stud Farm, sebuah rumah sederhana, berdiri. No Soo mendorong pintu rumah, masih kesal dengan insiden barusan. Dalam pikirannya ia heran bagaimana bisa ada anak yang begitu nekat masuk ke wilayah ini. Ia sempat menduga mungkin anak itu murid pindahan. Saat melangkah masuk sambil membawa kantong plastik berisi makanan, sebuah suara kecil menyapanya, memanggil namanya. Soo menoleh, kaget. Seorang anak kecil bersembunyi di dekat ranjang, wajahnya ketakutan. Soo menenangkan, menyebut bahwa anak itu tidak perlu takut lagi. Ia memberi isyarat agar keluar. Bocah itu menangis kecil, menyebut bahwa ia tadi sedang tidur, namun terbangun karena suara ayam jantan. Ia takut karena pintu tiba-tiba terbuka. Soo menghampiri, mengulurkan tangan dengan lembut, memastikan bahwa semua aman. Ia menambahkan, selama dirinya ada di sini, anak itu tidak perlu takut apapun. Ia tersenyum tipis menunjukkan makanan yang dibawanya, topoki. Anak itu langsung girang, berseru penuh semangat. Mereka duduk di lantai, lampu ruangan menyala hangat. Bocah itu makan dengan lahap, sementara Soo menatapnya dengan tenang, menanyakan rasanya. Anak itu menjawab dengan gembira bahwa rasanya enak. Namun kemudian ia menoleh balik, bertanya mengapa Soo tidak ikut makan. Soo menjawab pelan bahwa ia sudah kenyang karena makan siang tadi di sekolah. Bocah itu tersenyum lebar, menyebut bahwa pasti makanannya enak sekali, apalagi karena besok adalah ulang tahunnya. Ia sudah tidak sabar ingin segera kembali ke sekolah dan merayakan ulang tahunnya dengan kejutan hadiah. Tawa kecil terdengar dari Soo ketika ia mencoba menenangkan bocah itu. Selama dirinya ada di sini, ia berjanji akan selalu kembali begitu selesai dari pekerjaan paruh waktunya. Jadi tidak perlu khawatir, cukup menunggu.
Juan sambil mengunyah topoki berkata bahwa ia berharap ibunya juga bisa hadir di pesta ulang tahun nanti. Mendengar itu, Sue terdiam sejenak sebelum menjelaskan bahwa ibunya sibuk mengejar orang-orang jahat. Juan menunduk dengan wajah muram lalu menggumam bahwa ia tahu. Sue kemudian menambahkan bahwa ibunya berjanji akan pulang setelah semua urusan itu selesai. Bocah itu melanjutkan makanannya, sementara Sue ikut menunduk berusaha bersikap tabah. Di sisi lain, Gilsu kembali berkumpul bersama teman-temannya, Jindil dan Youngman, yang langsung tertawa melihat kondisinya. Jindil menepuk punggungnya sambil tergelak menyebut bahwa ia tidak menyangka Gilsu berani kembali setelah dipermalukan begitu rupa. Andai saja ia mendengarkan peringatannya, mungkin semua ini tidak terjadi. Dengan wajah sedikit jengkel, Gilsu membalas bahwa ia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu, bahwa stud farm ternyata termasuk area terlarang. Jindil menimpali bahwa Nosu memang tidak seperti itu sebelumnya. Youngman menoleh penuh heran, menanyakan apa maksudnya. Jindil mengingat kembali. Saat masih kelas 1, Nosu dikenal ramah, punya banyak teman, dan dekat dengan banyak orang. Namun memasuki kelas 2, sifatnya berubah drastis. Ia menjadi pemurung, temperamental, dan memilih mengasingkan diri di stud farm. Bahkan Jang Chong sendiri tidak diperbolehkan masuk ke sana. Gilsu kembali mengingat kejadian ketika No Suu menghadapinya. Ia mengaku kemampuan pria itu benar-benar luar biasa. Dengan satu tangan saja, dirinya dibuat tak berdaya. Jindil hanya tertawa, merangkul bahunya, menyindir bahwa kesan pertamanya pada No Suu sudah hancur. Namun Gilsu tetap keras kepala. Ia menegaskan bahwa dirinya harus belajar langsung dari orang yang benar-benar kuat agar bisa berkembang lebih cepat. Jindil sempat menyarankan agar mencari orang lain di lingkungan Six Gates yang mahir teknik, tapi Gilsu menolak bulat-bulat. Beberapa hari kemudian, di sore hari, No Suu terlihat keluar dari gedung sekolah Six Gates. Gilsu bersembunyi di balik tembok, memperhatikan dengan penuh tekad. Dalam hati ia berkata, operasi untuk mendekatinya dimulai hari ini. Hari-hari sebelumnya, ia sudah berusaha mengumpulkan informasi. Ia mendatangi 2 anak sekolah yang dulu pernah dekat dengan No Suu. Namun keduanya hanya menggeleng, menyebut bahwa sekarang tidak tahu apa-apa lagi tentangnya. Gilsu tidak mendapat petunjuk berarti dari mereka. Tak menyerah, ia mencari Park Yongo. Yongo mengaku pernah melihat No Suu. Terkejut, Gilsu langsung menanyakan kapan dan di mana. Yongo mengingat kembali, mengatakan bahwa waktu itu ia pergi bersama anak-anak panti asuhan ke restoran BBQ. Di sanalah ia melihat No Suu bekerja paruh waktu. Anehnya, saat itu No Suu bertindak seolah tidak mengenalnya. Mendengar hal itu, Gilsu membelalakan mata, mulutnya terbuka kaget. Ia tidak menyangka No Suu benar-benar bekerja di restoran BBQ. Tak lama kemudian, di restoran BBQ, makanan lezat tersaji di meja. Beberapa remaja, laki-laki dan perempuan menikmati hidangan sambil memuji daging panggang yang empuk dan nikmat. Seorang gadis berkata bahagia bahwa daging di tempat itu luar biasa enak. Gadis lain mengangguk menambahkan bahwa teksturnya sangat kenyal. Seorang pelayan paruh waktu tersenyum sambil menyiapkan hidangan. Itulah No Suu. Dengan ramah ia berkata agar pelanggan segera memberitahu jika membutuhkan sesuatu. Dari luar, Gilsu mengintip melalui pintu kaca. Ia tertegun. No Suu terlihat begitu berbeda, tersenyum tulus ketika bekerja. Benarkah ini orang yang sama dengan pria yang menghajarnya di stud farm? Tiba-tiba suasana pecah. 2 pria masuk dan menghantam meja dengan keras, memanggil pelayan dengan nada merendahkan. No Suu berbalik mendapati 2 orang dengan wajah penuh ejekan. Mereka mengejeknya, menantang agar jika ia memang hebat, memanggang, lakukan itu untuk mereka juga. Rahangnya mengeras, giginya terkatup menahan amarah. Bagaimana bisa mereka tahu ia ada di sini? Salah seorang dari mereka menyeringai, menyebut bahwa tak mungkin No Suu bisa bersembunyi selamanya. Mereka sudah mencarinya kemana-mana karena tidak tahu alamat rumahnya. Gilsu yang mengintip dari kejauhan mulai penasaran, bertanya dalam hati siapa sebenarnya 2 orang ini. Salah satunya menyeringai lebih lebar, menyindir bahwa No Suu bahkan lebih baik daripada ibunya, karena setidaknya ia membayar bunga hutang tepat waktu. Ucapan itu menusuk. Tak berhenti sampai di sana, yang satunya ikut menambahkan bahwa ibunya hanya sibuk berlari-lari menambah utang baru. Tapi untungnya ia meninggalkan anak yang bertanggung jawab. Tangan No Suu terkepal kuat. Dengan dingin ia menuntut alasan mereka datang, padahal ia sudah membayar bunga bulan lalu. Dengan santai pria itu menjawab bahwa mereka bukan datang untuk menagih. Mereka datang untuk memberitahu bahwa mulai sekarang mereka tidak akan berbisnis lagi dengannya.
Nosu terdiam, sulit memahami maksudnya. Salah seorang membuka botol minuman, menuangkan ke gelas, lalu menyebut bahwa utangnya sudah dibeli orang lain. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk menutupinya. Syok merambat di wajah No Suu. Ada orang yang membeli utangnya, siapa? Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa ketika transaksi itu dilakukan, mereka ditanya apa yang paling berharga bagi No Su. Mereka menjawab, seorang bocah kecil yang selalu ia lindungi. Saat kata-kata itu jatuh, tubuh No Su membeku. Gelas yang ia pegang terlepas, pecah di lantai. Amarah meledak. Ia meraih kerah pria itu, mengangkat tubuhnya dari kursi, menjerit agar mereka tidak melibatkan Juan dalam masalah ini. Suasana restoran langsung gaduh, semua pelanggan menoleh. Pria itu tetap tersenyum, menyebut bahwa ia mengerti amarah No Suu, tapi lebih baik ia pulang ketimbang membuat keributan. No Suu mendorongnya keras ke lantai. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan apron, menatap penuh ancaman. Ia memperingatkan jika sesuatu terjadi pada Juan, mereka akan menyesalinya. Tanpa menunggu, ia bergegas keluar dari restoran. Dari kejauhan, Gilsu menyaksikan semuanya. Ia berbisik pelan memanggil nama No Suu, namun pria itu sudah menghilang berlari di jalanan. Detak jantung No Suu berpacu kencang, tidak mungkin. Rumah persembunyian itu seharusnya tidak bisa ditemukan siapapun. Ia berlari menuju State Farm, masuk ke rumah dengan napas tersengal, berteriak mencari Juan. Satu persatu ruangan ia periksa, namun rumah kosong, tidak ada siapapun. Panik menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini mustahil, bahkan lintah darat pun tidak tahu tempat ini. Di jalan lain, Juan berjalan riang, tangannya memegang kertas berwarna cerah. Senyum polos menghiasi wajahnya, ia senang sekali mendapatkan kertas itu untuk dijadikan kejutan kecil di hari ulang tahunnya. Namun langkahnya terhenti ketika 3 remaja asing mendekat dari belakang, senyum mereka terlalu ramah untuk terlihat tulus. Suara mereka terdengar memanggil lembut, "Hei, nak." Salah satu dari 3 remaja asing itu mendekati Juan, menyebut dengan ramah palsu bahwa mereka hanya ingin bermain bersama. Sementara itu, di jalanan kota, No Su masih terus berlari mencari. Nafasnya memburu, matanya liar menyapu setiap sudut jalan, memanggil nama Juan berulang kali. Dalam hati ia menggerutu, Juan sudah jelas diingatkan agar tidak keluar rumah, tapi kenapa ia tetap nekat? Kakinya tak berhenti melangkah meski tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba suara familiar terdengar memanggil namanya. No Su sontak menoleh. Dari kejauhan, Juan berlari sambil tersenyum, memanggilnya dengan ceria. Lega bercampur panik menghantam dada No Su. Ia segera berlari menghampiri, memeluk Juan erat. Dengan suara penuh kekhawatiran, ia bertanya kenapa Juan pergi. Bocah itu hanya tersenyum malu, meminta maaf, menjelaskan bahwa ia ingin menyiapkan kejutan ulang tahun. Su memeluknya lebih erat, menegaskan bahwa Juan tidak perlu melakukan apa-apa karena cukup dirinya saja yang dibutuhkan. Juan tersenyum menenangkan, berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Bocah itu bahkan menoleh dan menyebut bahwa ada teman-teman yang membantunya. Ucapan itu membuat Su kaget. Tatapannya terarah pada 3 sosok remaja yang kini mendekat. Salah satunya melangkah maju, menatap Su dengan senyum penuh ejekan. Ia menyebut bahwa akhirnya bisa bertemu dengan No Su. Dialah Kim Deok, salah satu eksekutif Baekhyun Group, bertubuh besar dengan tinggi hampir 2 meter dan berat 120 kg. Mendengar nama itu, Su teringat ucapan rentenir di restoran tempo hari tentang utangnya yang dibeli pihak lain. Ia menatap Kim Deok penuh curiga, bertanya dalam hati apakah inilah orang yang membeli semua utangnya. Kim Deok menyeringai, mengatakan bahwa mulai hari ini semua hutang Suu harus dibayar kepada Baekhyun Group. Ia menambahkan bahwa Suu bisa menganggap mereka sebagai pemilik barunya. Su menundukkan kepala, menahan amarah. Dengan tenang ia menggenggam tangan Juan, bersiap meninggalkan tempat itu. Sambil menoleh, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membayar pada orang yang bahkan tidak ia kenal. Lebih baik mereka berhenti bicara omong kosong dan menyingkir. Dalam hati ia sadar bahwa jika membuat keributan di sini, Juan bisa saja terancam. Namun langkahnya terhenti ketika Kim Deok meraih tangan Juan. Senyum mengejek terukir di wajahnya, menyebut bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan paksa ia merebut kertas warna-warni yang digenggam Juan, kado ulang tahun yang disiapkan untuk kakaknya. Juan menangis memohon agar dikembalikan karena itu hadiah ulang tahun. Kim Deok hanya tertawa, meremas kertas itu hingga hancur, lalu melemparkannya ke tanah. Ia menatap bocah itu dingin, menyindir bahwa dunia ini keras dan begitulah nasib jika menjadikan orang miskin sebagai pelindung tanpa harta maupun dukungan. Air mata Juan jatuh deras menatap kertas yang hancur di tanah. Amarah No Su mencapai puncak. Namun sebelum ia sempat bertindak, tiba-tiba Lee Gil Soo muncul, melompat masuk dan menendang Kim Deok keras hingga tubuh besar itu terhuyung. Su menatapnya kaget, bertanya kenapa ia ada di sini. Tatapan Gil Soo jatuh pada Juan yang menangis di tanah.
Ingatannya melayang pada saat ia pernah melihat mainan di stud farm, menyadari alasan kenapa No Su melarang siapapun masuk, karena di sanalah ia melindungi seorang anak. Dengan wajah serius, Gil-soo berdiri di hadapan Su, menyatakan bahwa di luar stud farm, mereka bisa menghadapi orang-orang Baekhyun Group ini tanpa ragu. Kim Deok menatap Gil-soo dengan marah, bertanya siapa dirinya dan apakah ia ingin mati. Namun Gil-soo menatap balik penuh keyakinan, menyebut bahwa ia siap menghadapi sampah seperti mereka. Ingatan No Su terlempar jauh ke masa lalu. Saat itu ia pertama kali bertemu Juan di lorong sekolah. Bocah itu duduk di lantai, wajahnya letih. Di tangannya ada secarik kertas yang ditinggalkan ibunya, sebuah surat yang menyerahkan Juan kepada No Su. Di dalamnya tertulis, jika ia kesulitan membesarkan Juan, boleh saja mengirimnya ke panti asuhan. Membaca surat itu, darah Su mendidih. Tak terbayangkan ada ibu yang meninggalkan anaknya begitu saja. Juan menatapnya dengan mata polos, bertanya apakah ia benar-benar keluarga karena ibunya berkata begitu. Pada saat itu, bayangan masa kecil Su berkelebat, kenangan hidup tanpa orang tua, ditinggalkan dan terbiasa melihat ibunya berganti pasangan hanya untuk bertahan hidup. Namun tatapan jernih Juan mengguncangnya. Ia mengelus kepala bocah itu, mengakui dengan lembut bahwa mulai hari itu mereka adalah keluarga. Sejak saat itu, ia tidak bisa lagi melepaskan tangan kecil yang digenggamnya. Ia mencari bantuan pada Jang Chong Sunba, memperoleh izin untuk tinggal diam-diam di stud farm, dan membesarkan Juan di sana. Meski hidup keras, mereka bahagia bersama. Ingatan itu buyar ketika kenyataan kembali menghantam. No Su menepuk bahu Gil-soo, memintanya menjaga Juan sebentar. Kini ia harus menghadapi mereka. Salah seorang anggota Baekhyun Group melangkah maju sambil tertawa mengejek, menyebut bahwa Su hanya ingin berpura-pura hebat di depan adik kecilnya. Dengan gerakan cepat, ia menyerang. Namun Su menahan tendangan itu dengan satu tangan, memelintir jari lawannya hingga terdengar suara retakan. Pria itu menjerit kesakitan. Tatapan dingin Su menancap padanya, menyebut bahwa mereka seharusnya bersyukur karena hanya keberadaan Juan yang membuat mereka masih hidup. Tiba-tiba, serangan lain datang. Seorang anggota Baekhyun Group berteriak lantang, menendang wajah Su dengan cepat. Su terhuyung mundur, hampir jatuh. Gil-soo menatap cemas, mengakui bahwa serangan itu begitu cepat dan jelas lawan ini lebih terlatih. Pria itu sombong mengaku bahwa dirinya adalah atlet taekwondo internasional dan memperingatkan agar Su tidak meremehkannya. Tendangan berikutnya menghantam keras, menjatuhkan Su ke tanah. Juan menjerit melihat kakaknya terjatuh. Gil-soo menatap penuh amarah, mengakui dalam hati bahwa melawan tendangan secepat itu memang sulit. Namun tiba-tiba, Su melilitkan tubuhnya pada kaki lawan, mencengkeram kuat, lalu melemparnya ke tanah dengan teknik grappling. Lawan itu jatuh keras, mengerang kesakitan. Su menatapnya dingin, menyebut bahwa justru taekwondo adalah favoritnya. Gil-soo menutup mata Juan dengan tangannya, tidak ingin bocah itu melihat kekerasan yang brutal. Kim Deok yang menyaksikan semuanya tertawa seram. Ia menyebut bahwa awalnya ia hanya ingin memperkenalkan Baekhyun Group, tapi sepertinya ia juga harus menunjukkan kemampuannya. Tubuh besar itu maju, serangannya bagaikan tembok. Su terdesak, hampir tak mampu menghentikannya. Gil-soo bersiap membantu, namun detik berikutnya Su bergerak cepat. Dengan lompatan berputar, ia melilitkan kakinya di leher Kim Deok, menjepit erat bagai buaya menerkam mangsanya. Kim Deok megap-megap, berjuang melepaskan diri, namun cengkeraman itu begitu kuat. Dengan suara dingin, Su menegaskan bahwa jika mereka ingin uang, seharusnya datang dengan cara yang sopan. Gil-soo menatap kaget, tidak pernah menyangka kekuatan No Su sedahsyat ini. Sementara itu, di sebuah klub malam, lampu pesta berkilauan. Musik berdentum keras, seorang pria menjawab telepon sambil menanyakan bagaimana perkembangan situasi. Suara teriakan menggema di sebuah klub malam. Di ujung telepon, Tyrone Kwan mendengus kesal. Sementara Kim Deok di sisi lain menunduk, menyeret dua rekannya yang babak belur. Dengan suara gemetar, ia meminta maaf, mengakui bahwa No Su ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Tyrone bertanya dingin, apakah mereka benar-benar kalah? Kim Deok dengan panik memohon kesempatan sekali lagi, berjanji akan memberikan pelajaran yang pantas. Namun Tyrone hanya menutup panggilan dengan wajah dingin. Sebelum memutuskan sambungan, ia memerintahkan agar mereka kembali ke Kolosium dan menunggu hukuman lain karena telah gagal menjalankan misi. Telepon berakhir, menyisakan Kim Deok yang linglung, terus mengulang kata, apa? Tyrone menyandarkan tubuh, senyum sinis menghiasi wajahnya. Tato iblis di lehernya terlihat jelas di bawah cahaya klub, dua wanita menggantung manja di sisinya. Sambil menatap arena tinju yang sedang berlangsung, ia berkomentar betapa memalukan rasanya. Mereka selalu gagal setiap kali berhadapan dengan murid Six Gates. Tatapannya jatuh pada salah seorang petarung di ring, menyebut bahwa orang itu sudah mendekati masa habisnya dan bisa saja ditukar dengan Kim Deok.
Api yang menyala di sisi ruangan memantulkan cahaya di wajahnya yang dingin. Di tempat lain, sebuah meja kecil dipenuhi minuman ringan. Nosu duduk dengan tenang, segelas jus di tangannya. Ia bertanya dengan nada serius, apakah mereka benar-benar akan mengikuti semua yang diperintahkan Backen Group. Seorang anak lain duduk bersama mereka, memanggil Kang Inha yang berdiri di depan meja, menyebut bahwa ia pernah mendengar kabar bahwa Nosu, murid tingkat 2 terkuat Six Gates, punya hubungan dekat dengan Jang Chong. Kang Inha mengangkat gelas jusnya, menjawab santai bahwa hal itu justru lebih baik. Dengan senyum miring, ia menyindir bahwa lintah darat yang memburu Su'u hanyalah pecundang yang dulu bagian dari Gang On Clan. Jadi bagi mereka, jika berhasil menjual Nosu kepada Backen Group, itu akan menguntungkan. Wajah Su'u mengeras mendengar itu. Ia memperingatkan bahwa bila Jang Chong mengetahui hal ini, masalah tidak akan selesai dengan mudah. Namun Kang Inha hanya tertawa, menyebut bahwa justru akan lebih menarik jika pertempuran pecah antara Jang Chong dan Backen Group. Karena kini Backen Group sudah berani menyentuh murid Six Gates, maka perang tidak bisa dihindari. Samsu yang duduk di sampingnya tertawa kecil bertanya apakah benar mereka berniat memprovokasi pertarungan itu. Ia mengangkat gelasnya dengan sinis, menyebut bahwa bila pertempuran terjadi, itu justru akan membuka peluang besar bagi mereka. Malam pun tiba, rencana licik mulai disusun. Mereka hanya perlu menunggu Backen Group menggigit umpan di jalanan. Di waktu yang sama, Nosu berjalan bersama Lee Gilsu, menggenggam tangan Juan dengan erat. Ia menatap Gilsu, menyebut bahwa ia bahkan tidak tahu bagaimana bocah itu bisa menemukan tempat persembunyiannya, tetapi berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Gilsu tersenyum ringan, menjawab bahwa ia tidak melakukan banyak hal. Sambil berjalan, Nosu akhirnya menceritakan alasannya tinggal di Stud Farm, sekaligus meluruskan semua kesalahpahaman antara mereka. Sebagai balasan, ia berjanji akan membayar budi Gilsu suatu hari nanti. Gilsu teringat tujuannya, langsung menjawab bahwa ada satu hal yang ia butuhkan. Dengan wajah serius, ia meminta agar Nosu mengajarinya cara bertarung, terutama teknik grappling yang diperlihatkannya tempo hari. Keesokan paginya, di area berbatu dekat sekolah, beberapa alat latihan sederhana sudah disiapkan. Nosu mengenakan pakaian olahraga, menggerakkan lengannya dengan penuh tenaga. Dari kejauhan, suara riang terdengar. Gilsu datang bersama dua temannya, Jindil dan Yang Men. Mereka tersenyum, memanggil Su, mengingatkan janji yang sempat dibuat. Nosu sempat terdiam, teringat kembali pada saat Gilsu memohon agar ia mau mengajari mereka. Kini, melihat ketiga anak itu datang dengan tekad bulat, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Benar saja, murid-murid Six Gates memang selalu sama, penuh semangat tanpa tahu kapan harus berhenti. Namun ia tetap tegas. Ia mengingatkan bahwa mereka seharusnya datang dengan jumlah genap. Gilsu hanya menggaruk kepala, tertawa canggung, menyebut bahwa orang terakhir pasti segera datang. Tak lama langkah berat terdengar dari belakang. Park Yonggo muncul dengan wajah kesal, bertanya kenapa ia dipanggil di hari libur. Semua mata terarah padanya. Jindil menoleh menuduh Gilsu yang memanggilnya. Gilsu mengangguk mengaku memang membutuhkan satu orang tambahan. Yang Men bersuara sinis menyebut bahwa cara bicara Gilsu seakan mereka harus memohon agar Yonggo mau datang. Jindil menimpali dengan bercanda, mengatakan mungkin Yonggo memang tidak punya teman lain karena ia selalu mampir ke kelas mereka untuk menemui Gilsu. Yang Men ikut menggoda, bertanya apakah itu cinta. Yonggo langsung meledak marah, memaki mereka karena berani bercanda begitu di depannya. Nosu segera menertibkan semuanya. Dengan suara keras ia memerintahkan agar mereka berbaris, menegaskan bahwa ia hanya akan menjelaskan sekali. Mereka harus mendengarkan baik-baik. Latihan pun dimulai. Su menjelaskan berbagai teknik kuncian, dari kuncian tumit, cekikan, armbar, half guard, open guard, toe hold, hingga kimura lock. Semua mendengarkan serius. Ia menambahkan bahwa teknik ini sebenarnya bisa mereka pelajari di luar, bahkan di video daring. Tetapi yang paling penting adalah sesuatu yang sederhana. Kekuatan genggaman. Ia mengambil sebuah batu di tanah, menggenggamnya hingga hancur berderak. Semua terperangah. Ia menegaskan bahwa dalam teknik gulat, genggaman adalah senjata utama. Sekali lawan terjebak, mereka tidak akan bisa lepas. Belajar teknik bisa menunggu, namun melatih kekuatan genggaman tidak boleh ditunda. Gilsu dengan mata berbinar menyetujui. Ia lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Su'u menunjuk seutas tali panjang di tanah, tali panjat tebing. Ia membagi mereka menjadi dua kelompok, memerintahkan agar mereka memanjat tebing itu. Semua menatap ketinggian tebing dengan wajah ngeri. Park Yonggo mengeluh keras, kesal karena harus menghabiskan akhir pekan yang cerah untuk latihan seperti ini. Gilsu yang memanjat dengan penuh percaya diri hanya menyahut bahwa ia datang ke sini memang untuk tujuan itu. Latihan berlangsung berat. Mereka bergantian memanjat tali berpasangan, menggantung di batang besi, hingga mengangkat batang kayu besar bersama-sama. Su'u menghitung setiap gerakan dengan dingin, sementara tubuh mereka penuh luka goresan.
Namun akhirnya, meski lelah, mereka berhasil mencapai puncak tebing. Terbaring di atas bebatuan, nafas terengah-engah, mereka menyadari betapa kerasnya latihan ini. Dengan semangat yang masih tersisa, Gilsu berteriak lantang bahwa mereka berhasil. Matahari terbenam di kejauhan, langit jingga menaungi mereka. Suu duduk di samping Gilsu, membuka botol air, dan menyerahkannya padanya. Ia menyebut bahwa mereka telah melakukan lebih baik dari yang ia kira, tetapi memperingatkan agar tidak terlalu cepat merasa puas, karena ini baru permulaan. Gilsu terbelalak tersedak air minum, berteriak kaget bahwa ini baru awalnya. Ia meneguk cepat, menenangkan diri dengan keyakinan bahwa meski berat, semua ini akan membuat mereka lebih kuat. Dalam diam, No Suu menatap Gilsu. Dengan suara pelan ia bertanya, kenapa bocah itu ingin menjadi lebih kuat? Pertanyaan itu membuat Gilsu berhenti minum, lalu menoleh padanya. No Suu mengaku hanya penasaran, sebab baru pertama kali ia melihat seseorang dengan tekad sekeras itu. Dengan wajah berseri, Gilsu menjawab bahwa ia menyukai Six Gates. Suu tertegun, tak menduga jawaban itu. Gilsu lalu menjelaskan dengan riang bahwa sekolah itu istimewa baginya. Tempat ia pertama kali memiliki teman, berlatih bersama, dan untuk pertama kalinya merasa menantikan hari-hari di sekolah. Namun Rona senyumnya segera pudar. Dengan wajah khawatir ia menambahkan bahwa ada orang-orang yang sedang mengancam Six Gates dan ia tidak akan tinggal diam melihatnya. Suu mendengarkan serius. Kata ancaman itu membuatnya berpikir, mungkinkah yang dimaksud adalah Baekhyun Groupie? Gilsu melanjutkan, mengingat saat dulu Jang Chong menegurnya dengan marah, menyebut bahwa ia bahkan tidak punya tekad untuk melindungi dirinya sendiri. Kini dengan mantap, ia menyatakan bahwa dirinya sudah punya sesuatu yang ingin dilindungi dan itulah alasan ia harus menjadi lebih kuat. Suu tersenyum samar, menyebut bahwa kini ia mengerti kenapa Jang Chong ingin melatih anak ini. Gilsu menatapnya kaget. Suu menambahkan bahwa tekadnya mirip dengan seseorang yang sangat dihargai oleh Jang Chong Sunba. Malam tiba di sebuah panti asuhan. Lonceng berdering, seorang gadis membuka pintu. Senyum ramah menghiasi wajahnya saat melihat tamu yang berdiri di sana. Jang Chong datang meminta maaf karena baru sempat berkunjung lagi. Gadis itu menggeleng lembut, mengatakan bahwa ia selalu diterima kapanpun datang. Ia lalu memintanya segera naik ke lantai atas, karena ada seseorang yang akan senang melihatnya. Jang Chong mengangguk dan melangkah ke atas. Di depan sebuah pintu kamar, ia melihat piring-piring kosong berserakan. Ia berdiri di ambang pintu, menyapa dengan suara hangat, mengatakan sudah lama ia tidak datang. Sambil tersenyum, Jang Chong bercerita banyak hal menarik yang terjadi di sekolah. Ada sesuatu yang ingin ia bagi. Di dalam kamar berantakan, seorang anak lelaki terbaring di atas ranjang. Jang Chong tak yakin apakah ia mendengar, tapi berharap begitu. Bocah itu perlahan menoleh. Jang Chong melanjutkan menyinggung tentang seorang murid pindahan kelas 1 yang dulu kesulitan beradaptasi dan sempat ingin keluar. Namun setelah memenangkan pertarungan pertamanya di arena, murid itu berubah. Bocah di ranjang itu bangkit, menurunkan kakinya yang penuh bekas luka ke lantai. Dengan tersenyum, Jang Chong bertanya pada Jajang bagaimana rasanya melihat arena yang mereka bangun membentuk murid itu tumbuh begitu jauh. Jajang berdiri di dalam kamar membayangkan kata-kata Jang Chong. Di arena latihan, Jang Chong memukul samsak dengan keras. Seorang murid berdiri di dekat pagar menanyakan apakah ia sudah bertemu dengan Jajang dan bagaimana hasilnya. Ingatan Jang Chong kembali ke momen di depan pintu. Ia menghela napas berat, lalu menjawab bahwa seperti biasa Jajang tidak berkata apa-apa. Murid itu menenangkan, meyakinkan bahwa suatu saat nanti ketika sudah siap, Jajang pasti akan berbicara. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali melihat Jang Chong kembali dari pertemuan itu, raut wajahnya selalu dipenuhi kesedihan. Kemudian ia mengingatkan bahwa ia sudah menyelidiki hal yang pernah diminta Jang Chong. Mendengar itu, Jang Chong berhenti memukul samsak, menoleh serius. Murid itu menjelaskan bahwa Baekhyun Group bukan organisasi sembarangan. Meski baru terbentuk, mereka sudah menguasai banyak sekolah. Lebih buruk lagi, mereka terhubung dengan hal-hal kotor seperti narkoba dan tindak kekerasan. Yang paling mengganggu, mereka bangga menyatakan akan mendominasi seluruh Juno. Jang Chong mendengarkan penuh perhatian. Ingatannya melayang pada momen saat Jang Yi datang padanya dengan wajah panik, memperingatkan tentang organisasi aneh bernama Baekhyun Group dan memintanya menyelidiki sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Amarah menyelusup ke wajahnya, ia mengepalkan tangan, menghantam samsak, hingga talinya putus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa harus menata ulang hierarki kekuatan. Pasir dari samsak berhamburan di lantai, tanda tekadnya yang bulat. Seminggu kemudian, malam hari. Di jalanan sunyi, seorang gadis menggenggam erat lengan pacarnya, gelisah menanyakan apakah mereka benar-benar di tempat yang tepat. Sang pacar menenangkannya, mengatakan bahwa mereka hanya sedang melihat-lihat. Meski begitu, gadis itu tetap cemas, mengeluh bahwa ia tidak melihat klub manapun di sekitar sini. Pacarnya hanya tersenyum, menyuruhnya percaya. Mereka hampir sampai.
Ia kemudian menunjuk ke arah sebuah gereja membuat gadis itu terperangah. Dengan ragu, ia bertanya apakah itu lelucon, bagaimana mungkin ada klub di sebuah gereja. Namun sang pacar menggandeng tangannya, mengajaknya masuk. Mereka menuruni tangga. Gadis itu semakin gugup, mengancam akan melaporkannya ke polisi jika ternyata ia dibawa ke tempat aneh. Namun langkahnya terhenti ketika cahaya lampu pesta dan dentuman musik menghantam telinganya. Orang-orang menari di ruangan bawah tanah. Matanya membesar, kaget menyadari bahwa ini memang sebuah klub. Sang pacar merangkul pundaknya, tersenyum, mengatakan bahwa ia pernah berjanji akan memperkenalkan tempat yang bagus untuk belajar DJ. Gadis itu memandang takjub ke sekeliling, tetapi sempat berbisik bahwa ada terlalu banyak anak di bawah umur di sini. Seseorang mendekat dari sisi lain, menatapnya dengan tatapan licik sambil tersenyum. Pria itu memperkenalkan diri. Dave, manajer Colosseum milik Tyrone Kwan. Dengan ramah ia menanyakan apakah ini pertama kalinya sang gadis datang. Ia menyambut hangat, memperkenalkan tempat itu sebagai klub Beacon Group. Dave lalu menoleh ke pacarnya, memastikan bahwa ini adalah kandidat DJ yang pernah ia sebutkan. Pacarnya mengangguk. Gadis itu tersipu merapikan rambutnya dengan gugup. Dalam hati ia mengakui betapa lembutnya sikap sang manajer. Ia menyapa, mengakui bahwa dirinya masih harus banyak belajar. Semua ini terasa seperti mimpi. Dave tersenyum hangat, meyakinkan bahwa ia bisa belajar perlahan. Ia mengajak keduanya berkeliling. Tangga demi tangga mereka turuni, gadis itu semakin terperangah. Dengan suara penuh takjub, ia bertanya apakah benar ada lantai kedua di bawah tanah. Dave mengangguk, menjelaskan bahwa klub hanyalah bagian pembuka. Mereka memiliki 3 lantai basement, sebuah pintu terbuka. Pandangan gadis itu langsung tertuju pada ruangan luas di baliknya. Dave dengan bangga memperkenalkan, inilah Colosseum. Gadis itu kaget, menyangka ini semacam arena bela diri. Dave tersenyum, menyebut bahwa Beacon Group lebih dari sekadar itu. Ia menunjuk kerumunan orang di dalam. Semua bersorak sambil melambai-lambaikan uang, tenggelam dalam hiruk-pikuk taruhannya. Dave dengan puas mengatakan bahwa disinilah semua hasrat bercampur dan menyala. Dari dalam arena, seorang wanita dengan suara lantang mengumumkan acara utama malam itu. Pertarungan antara eksekutif Beacon Group, Kim Diok, melawan 5 budak dari Jin Win Hai. Sorak-sorai mengguncang ruangan, suasana memanas. Dari lantai atas, Dave dan gadis itu menyaksikan hiruk-pikuk Colosseum. Dave berkata bahwa sorakan massa itu wajar saja, karena tontonan seperti ini jarang ada. Gadis itu masih terpesona, mengaku betapa menakjubkan semuanya terlihat. Tiba-tiba ponsel Dave berdering. Ia menoleh ke arah pasangannya, menepuk bahunya, mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar menghadiri rapat mendesak. Sang pacar hanya mengangguk mengerti. Dengan senyum licik, Dave menyuruhnya membawa gadis itu ke lantai 3 basement karena terlalu berbahaya membiarkan wajah cantik itu terus menjadi pusat perhatian. Dave melangkah percaya diri menuju ruangan VIP. 2 penjaga di depan pintu memberi jalan. Ia masuk tersenyum lebar, mengucapkan terima kasih kepada pria yang sudah menunggu. Di dalam duduklah No Suu, menatapnya serius. Suu teringat pesan singkat yang ia terima di ponselnya, memaksanya untuk hadir. Menolak bukanlah pilihan. Dalam hati ia mendengus, ingin tahu apa yang sebenarnya direncanakan orang-orang Beacon Group ini. Dave berdiri tegak dengan tangan di saku, memuji bahwa penilaian Sue lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia senang Sue bukan tipe keras kepala. Sambil merapikan kacamata, Dave berkata bahwa Sue telah memperlakukan orang-orangnya terlalu kasar. Sue menanggapi dengan dingin, menyebut bahwa itu karena mereka sendiri yang bersikap sombong. Dave hanya mengangguk, menganggapnya selesai. Bersandar di meja, Dave menjelaskan tujuan pertemuan mereka. Bekerja sama. Sue menatapnya curiga, menanyakan pekerjaan macam apa yang dimaksud. Dengan sebuah remote, Dave menekan tombol. Tirai terbuka memperlihatkan Colosseum di bawah. Sue terperangah. Dari arena, seorang wanita mengumumkan bahwa di sudut merah berdiri Kenak, mantan eksekutif Beacon Group penuh amarah. Lalu ia menunjuk sudut biru, tempat 5 murid Jin Win Hai berdiri dengan tubuh gemetar, menggenggam tongkat seadanya. Mereka diperkenalkan sebagai budak yang sedang melunasi utang koin dengan tubuh mereka sendiri. Kerumunan bersorak liar, melempar taruhan, bahkan mengancam akan membunuh Kenak jika ia kalah. Pertarungan dimulai, Kenak melawan 5 budak sekaligus. Darah langsung berceceran di atas arena. Dave tenang menjelaskan bahwa inilah inti bisnis Beacon Group, rumah judi pertarungan bawah tanah. Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar duel biasa. Di Colosseum, semua cara sah, senjata, teknik terlarang, satu melawan banyak. Kekerasan brutal adalah daya tariknya, dan semakin banyak variabel semakin besar gairah penonton. Suu menatap dengan amarah, jijik melihat orang-orang menikmati kegilaan ini. Dave dengan senyum menantang bertanya apakah darahnya tidak ikut bergejolak. Ia menambahkan bahwa jika Sue menggunakan nama Six Gates dan kemampuan bertarungnya di sini, nilainya bisa melonjak tinggi.
Lalu ia menunjuk papan digital. Hadiah pertandingan ini mencapai 12 juta. Suu terdiam, terkejut melihat jumlah sebesar itu bisa diperoleh hanya dari satu ronde. Dave menepuk pundaknya, berkata bahwa hidup dengan lilitan hutang memang berat. Tapi semua itu bisa berakhir jika ia mau memanfaatkan bakatnya. Koloseum hanyalah awal, masih banyak peluang yang menantinya. Sementara itu, sang pacar menggiring gadis itu ke lantai 3 basement. Gadis itu bertanya, apakah ini benar lantai 3? Pacarnya menjelaskan bahwa ruangan gelap itu digunakan untuk menyimpan barang-barang penting. Dengan rasa penasaran, gadis itu bertanya barang apa. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka, cahaya terang keluar. Ia membeku di tempat. Pacarnya tersenyum, menyebut bahwa ia telah mengajaknya ke surga, tempat harta karun tak terhitung disimpan. Kembali di ruang VIP, Dave mengulurkan tangan. Ia menawarkan Sue untuk bergabung dengan Beacon Group. Janji kekayaan, pengalaman, dan hidup mewah menunggu. Mata Sue menajam, menatap tangan itu lekat-lekat. Dave kembali mendesak, bertanya apakah ia menyukai tawarannya. Sue menghela napas panjang, akhirnya menjawab bahwa ia membutuhkan waktu untuk berpikir. Ada seseorang yang harus ia lindungi, dan jika terjadi sesuatu padanya, anak itu akan menderita. Dave mendengarkan dengan senyum tipis, menepuk pundaknya. Ia memberikan waktu 1 minggu. Sebuah kartu klub disodorkan padanya, tertera nama dan nomor Dave. Ia mengingatkan agar Sue selalu bersikap sopan jika ingin menghubunginya, karena mereka sudah cukup berbaik hati. Keesokan paginya di Stud Farm, suasana hangat menyelimuti taman. Juan memberi makan ayam kesayangannya, Tano. Nosu duduk di dekatnya, menatap dengan tenang, bertanya apakah Juan senang bermain dengan Tano. Bocah itu menjawab riang, mengatakan bahwa karena hanya bisa keluar saat akhir pekan, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tano untuk tetap bahagia. Sue teringat kembali pada malam di Koloseum. Pertarungan brutal Kim Deok melawan 5 budak itu terus membayanginya. Ia sadar, meski berbahaya, jika ia bertahan, ia bisa keluar dari jerat lintah darat dan Juan bisa hidup tenang. Saat pikiran itu berputar, dedaunan jatuh di atas kepalanya. Ia menoleh ke atas, mendapati Lee Gil-soo bersembunyi di atas pohon. Dengan nada kesal, ia berteriak menanyakan apakah anak itu tidak membiarkannya beristirahat di akhir pekan. Gil-soo tertawa, melompat turun meminta maaf. Ia hanya datang untuk meminta umpan balik atas latihannya. Suu mendesah menyebut bahwa bocah itu benar-benar menyebalkan. Namun Gil-soo menunduk serius, menyatakan bahwa ia tidak berniat mengganggu, ia hanya ingin memastikan perkembangannya. Wajah Suu mengeras. Ia menegaskan bahwa ia sudah bilang tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat, hanya dengan latihan keras tanpa henti, tanpa jeda sama seperti sekarang. Gil-soo terdiam mendengarnya, lalu mengangguk. Saat itu tatapannya tertuju pada Sue dan ia berpikir, sosok ini benar-benar mengingatkannya pada Jang Chong Sunba. Sue menyipitkan mata, menatapnya kembali, lalu berkomentar bahwa ia terlihat punya banyak waktu luang akhir-akhir ini. Lee Gil-soo hanya tersenyum lelah, mengakui bahwa ia memang punya cukup banyak waktu luang. No-soo lalu dengan tegas memberinya tanggung jawab menjaga Juan. Bocah kecil itu langsung bersorak senang, memanggil-manggil Gil-soo sambil memanjat ke punggungnya. Dengan penuh semangat, Juan berteriak agar ia maju ke depan, memanggilnya Sunba. Gil-soo berjalan terpincang-pincang seperti kuda tua yang kelelahan, menggerutu dalam hati bahwa mengasuh anak ternyata jauh lebih melelahkan daripada latihan. Sementara itu, No-soo yang hendak pergi mengingatkan bahwa malam ini ia ada urusan, jadi Gil-soo harus mengurus Juan. Jika tahu akan begini, mungkin ia lebih baik mengaku sibuk dari awal. Namun Juan tetap saja bersorak riang, mendorong punggung Gil-soo agar membawanya ke sudut ruangan. Gil-soo merintih meminta agar bocah itu turun karena tubuhnya sudah tak kuat. Tapi Juan malah menarik rambutnya, mencubit telinganya, membuat Gil-soo berteriak minta tolong. Setelah puas bermain, Juan turun dan masih ingin naik lagi. Gil-soo terduduk di sudut ruangan, dikelilingi buku dan barang-barang berantakan. Ia berpikir getir, menjaga anak ternyata jauh lebih berat daripada latihan fisik. Bocah itu bahkan masih bersemangat, menantangnya untuk berdiri dan bertarung. Gil-soo menutupi kepalanya dengan buku, menyerah heran dari mana anak kecil itu mendapat energi sebesar itu. Saat tangannya terjatuh ke lantai, sebuah kartu klub ikut terlepas. Ia menatap kartu itu dengan rasa ingin tahu apa sebenarnya kartu ini. Malam pun tiba. Di dekat gereja yang mencurigakan itu, Gil-soo datang bersama Jin-dil dan Yang-man. Mereka mengintai dari kejauhan. Jin-dil menanyakan apakah benar ini alamat yang dimaksud. Gil-soo mengangguk, memastikan bahwa alamat pada kartu sama persis dengan tempat itu. Dari namanya saja sudah jelas tempat ini ada hubungannya dengan Beacon Group. Mereka melihat antrean panjang orang-orang di depan pintu masuk. Yang-man menggaruk hidung, mengeluh bahwa aneh rasanya melihat antrean seperti itu di depan sebuah gereja. Tiba-tiba sebuah suara mengejek terdengar dari belakang.
Mereka menoleh mendapati Park Yong-go berdiri dengan tangan di saku, tersenyum sinis. Ia menyebut bahwa inilah klub yang mereka maksud, menuduh mereka ketakutan sampai harus mengintip. Yang Man mendengus, muak bertemu dengannya akhir-akhir ini. Jin-dil hanya tertawa, menyindir bahwa Yong-go seharusnya mengganti cara masuknya yang selalu dramatis. Ucapan Yong-go membuat Gil-soo tercengang. Klub? Ia bertanya ulang, tak percaya. Yong-go menatapnya bingung, menyebut apakah ia tidak tahu. Kedua temannya juga kebingungan, mengaku hanya mengikuti Gil-soo saja. Yong-go menjelaskan bahwa siapapun yang suka dunia klub pasti tahu tempat ini menerima siapa saja, baik anak sekolah maupun orang dewasa. Yang Man langsung bersemangat menyebut bahwa ia menyukai dunia klub. Jin-dil mencibir mengatakan bahwa meski begitu jika ia masuk, paling juga bukan klub dansa, melainkan klub tinju. Namun Yong-go menambahkan bahwa untuk bisa masuk tidak semudah itu. Tempat ini memiliki kode khusus karena merupakan klub pribadi. Tanpa undangan mustahil masuk. Mereka menoleh lagi ke antrean. Beberapa penjaga berpostur tegap berjaga di depan pintu. Tiba-tiba kegaduhan pecah. Seorang anak muda berteriak marah menantang para penjaga. Dengan penuh luka di tubuhnya, ia dipaksa keluar. Gil-soo membelalak. Ia mengenali wajah itu. Han Jadu. Pemuda itu masih meraung kesal di jalanan, mengutuk penjaga yang melemparkannya keluar. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan membalas perlakuan mereka suatu hari nanti. Saat itu suara lain memanggilnya. Ia menoleh melihat Gil-soo. Dengan nada menghina, ia menyebutnya pecundang dari Six Gates. Namun Gil-soo justru tersenyum, menyebut bahwa penampilannya kini begitu berbeda hingga ia hampir tak mengenalinya. Ia menunjuk ke arah klub, bertanya apakah benar ia baru saja dikeluarkan dari sana. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Han Jadu mendengus, menolak menjawab. Ia marah ditanyai seperti itu, menantang bahwa kalau saja ia tidak terluka, ia pasti sudah memberi pelajaran. Park Yong-go menepuk bahunya, mengingatkan agar bicara dengan lebih sopan. Han Jadu menatapnya tajam, menuntut kenapa mereka begitu ingin tahu isi tempat itu. Mereka akhirnya duduk di dekat tangga. Han Jadu hanya tertawa kecil saat Gil-soo mendesaknya. Gil-soo menyebut bahwa ia harus tahu karena seseorang yang ia kenal mungkin berada di dalam. Mendengar itu, Han Jadu menyeringai licik, menyebut bahwa orang yang dimaksud juga dari Six Gates. Semua berjalan sesuai rencana, katanya. Gil-soo membeku, terkejut dengan ucapannya. Yong-go ikut geram, menyebutnya bajingan. Gil-soo langsung meraih kerah bajunya, menuntut penjelasan. Namun Han Jadu hanya menyeringai lebih lebar, menyebut bahwa jika ingin informasi, mereka harus membuat kesepakatan. Lakukan sesuatu untuknya, baru ia akan buka mulut. Gil-soo menahan amarah, menuntut agar ia bicara jelas. Han Jadu menjulurkan lidah, menyebut bahwa tugasnya sederhana, masuk ke dalam dan mengambil sesuatu yang ia butuhkan. Gil-soo menatap serius, menjawab bahwa ia hanya akan melakukannya jika pekerjaan itu masuk akal. Han Jadu terkekeh mengancam bahwa bila ia mengingkari janji, ia akan menyesal. Akhirnya ia mengungkap sedikit kebenaran. Meski tampak seperti gereja terbengkalai, tempat itu sebenarnya klub milik Baekhyun Group. Jin-dil mengernyit, bertanya kenapa sebuah klub butuh kode rahasia dan pengamanan ketat. Han Jadu tertawa kecil menyebut bahwa itu bukan klub biasa. Di balik pintu ada arena pertarungan bawah tanah, koloseum judi ilegal. Murid-murid SMA dipaksa bertarung untuk melunasi utang, sementara Baekhyun Group meraup keuntungan dari taruhan. Ia menunjuk perban di tangannya, bukti luka yang ia peroleh dari sana. Dengan sinis ia menambahkan, jika mereka masuk, mereka bisa melihat sendiri neraka yang tersembunyi di balik tembok itu. Han Jadu menjelaskan dengan tawa mengejek bahwa di koloseum tidak ada aturan. Selama para penjudi terhibur, apapun boleh dilakukan. Mendengar itu, Lee Gil-soo terperanjat. Ia berteriak marah, menanyakan kenapa anak-anak dipaksa bertarung. Han Jadu menjawab dingin, karena mereka punya sesuatu yang bisa dijadikan sandera atau karena mereka terlilit utang pada Baekhyun Group. Dengan wajah licik, ia menambahkan bahwa mungkin orang yang sedang mereka cari pun berada dalam situasi yang sama. Ucapan itu membuat Gil-soo semakin marah. Ia berteriak bahwa mereka harus menghentikan semua kegilaan ini. Namun Han Jadu hanya menggeleng, menyebut bahwa sekali masuk ke dalam jeratan itu, hampir mustahil untuk keluar. Ada bisnis lain yang lebih mengikat. Ketika Gil-soo menuntut penjelasan, Han Jadu menjawab singkat. Narkoba adiktif, mereka menyebutnya leget. Begitu seseorang mencobanya, meski hanya sedikit, ia tidak akan bisa melepaskan diri. Sejak saat itu, hidupnya akan menjadi milik Baekhyun Group. Sementara itu, di ruang VIP, Tyrone Kwan berdiri dengan segelas minuman di tangan. Di sofa, No-soo menatap cairan dalam gelasnya, ragu. Tyrone dengan senyum penuh wibawa berkata bahwa pilihan Soo datang ke sini adalah keputusan bagus. Mereka harus merayakan kontrak pertarungan pertamanya bersama Six Gates. Di sisi lain, Han Jadu masih menuturkan hal yang sama pada Gil-soo. Siapapun yang menandatangani kontrak dengan Baekhyun Group akan dipaksa kecanduan leget.
Mulai saat itu, mereka bukan lagi petarung bebas, melainkan budak. Di ruang VIP, gelas perlahan terangkat ke bibir No Su. Tyrone Kwan menatapnya tajam, menunggu.